Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ardian Kusumonugroho dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2021 dengan NIM 17066210020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal studi saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Kas pada Hotel Asiana Sentul Bogor. Nah, berikut adalah daftar isi pada presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan bisnis perhotelan pada saat ini, hotel tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal sebentar saja, namun juga sebagai tempat untuk mengadakan acara seperti seminar, rapat, pernikahan, dan lain sebagainya. Bisnis perhotelan sempat mengalami penurunan ketika pandemi COVID-19 mengguncang dunia pada tahun 2019. Setelah pandemi berakhir, dunia perlahan mulai bangkit kembali. Dengan beberapa sektor bisnis mulai beroperasi seperti biasa. Bisnis perhotelan mulai perlahan bangkit pada awal tahun 2023 dan terus berkembang hingga sekarang. Sebab itu, bisnis perhotelan harus dikelola dengan baik. Baik, salah satunya adalah mengelola keuangan perusahaan. Keuangan sebuah perusahaan umumnya meliputi aset, kewajiban, dan modal. Salah satu aspek keuangan yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan adalah kas. Mengapa demikian? Karena kas adalah sumber paling liquid yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan sehari-hari perusahaan. Kas menjadi salah satu aspek paling penting untuk kebutuhan operasional hotel. Karena itulah pengelolaan kas menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam bisnis perhotelan, pengelolaan kas yang efektif, efisien dan efektif diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi pendapatan akibat musim liburan, pengelolaan biaya operasional, dan kebutuhan investasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Hotel Ascena Satu Bogor sebagai salah satu pelaku industri perhotelan yang telah beroperasi sejak Maret 2023 untuk menghadapi dinamika tersebut dalam pengelolaan keuangan, terutama kas. Pada Hotel Ascena Satu Bogor, kas biasanya dipegang oleh tiga departemen berbeda, yaitu front office, food and beverage service, dan back office. Ketiga departemen tersebut memegang dan bertanggung jawab atas tiga jenis kas yang berbeda. Front office bertanggung jawab atas kas front office, food and beverage service bertanggung jawab atas kas food and beverage, dan back office bertanggung jawab atas kas back office. Nah, penerimaan kas pada Hotel Ascena Sentul Bogor ini berasal dari penjualan kamar, penyewaan ruang meeting, penjualan makanan dan minuman dari restoran, eh, extra charge atau service charge dari tamu jika misalnya ditemukan ada barang hotel yang mengalami kerusakan, lalu pendapatan lainnya berupa penjualan recycle. Nah, penerimaan kas biasanya dilakukan oleh front office dan food and beverage service. Nah, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penerimaan kas kas berasal dari penjualan kamar, pemasukan penyewaan ruang meeting, penjualan makanan dan minuman di restoran, extra charge dan service charge dari tamu, dan juga penjualan recycle. Lalu untuk pengeluaran kas dilakukan oleh back office menggunakan kas back office. Karena itulah kas back office menjadi salah satu aspek terpenting dalam kegiatan operasional di Hotel Ascent Sentul Bogor. Kas front office juga mengatur atau mengelola pengeluaran kas, namun hanya sebatas refund kepada tamu jika terdapat tamu yang membatalkan pesanan kamar. Nah, selama beroperasi sejak Maret 2023, kas back office Hotel Sentul Bogor telah mengalami minus sebanyak 4 kali. Yang pertama pada bulan Desember 2023, kedua di bulan Mei 2024, ketiga di bulan Juni 2024, dan keempat adalah di bulan November pada tahun 2024. Hal ini umumnya terjadi karena besarnya pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan operasional yang lebih besar daripada anggaran yang telah disediakan. Nah, umumnya anggaran komunikasi back office di Kota Sentul Sentul Bogor ini berkisaran 40 sampai 70 juta setiap pekannya, di mana anggaran ini ditentukan oleh general manager dan divisi accounting dengan memperkirakan kondisi hotel di pekan berikutnya. Sementara pengeluaran di Hotel Asia Sentul Bogor per minggunya atau per pekannya berkisaran 40 juta sampai 90 juta, di mana besarnya pengeluaran setiap pekan ditentukan oleh banyaknya tamu yang menginap atau besarnya event yang diadakan di Hotel Asia Sentul Bogor. Semakin banyak tamu dan besarnya event yang ada, semakin banyak pula pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan operasional. Jika misalnya kelas back office mengalami minus, biasanya manajemen mengambil tindakan dengan menyesuaikan anggaran untuk belanja. Penyesuaian anggaran biasanya dilakukan dengan menambah jumlah anggaran belanja dari satu pekan ke pekan berikutnya. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan kas di Hotel Sentosa Bogor dengan fokus pada menganalisis prosedur pengelolaan, fokus menganalisis prosedur dan proses pengelolaan kas pada Hotel Sentosa Bogor.
Lalu berikutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama adalah bagaimana prosedur setelah proses pengelolaan kasus varian yang telah diterapkan di Hotel Sentosa Bogor. Yang kedua, apakah pengelolaan kas di Hotel Sentosa Bogor telah dilakukan secara efektif dan efisien? Ketiga, apa saja kendala-kendala dalam pengolahan kas di Hotel Sentosa Bogor? Keempat, bagaimana cara pihak hotel mengatasi kendala tersebut? Dan kelima, bagaimana prosedur pengolahan kas yang sebaiknya diambil oleh Hotel Sentosa Bogor untuk mengatasi dan mencegah kendala tersebut ada dalam pengolahan kas. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah di slide sebelumnya. Yang pertama, tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur pengolahan kas yang diterapkan di Hotel Sentul Bogor untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan kas. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi pengolahan kas di Hotel Sentul Bogor dalam mendukung operasi hotel secara optimal. Ketiga, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh hotel dalam mengelola kas. Keempat, menganalisis apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh pihak hotel untuk mengatasi kendala tersebut. Yang kelima, merancang dan menjalankan rancangan prosedur pemangkas yang sebaiknya diambil oleh proses tersebut untuk mengatasi dan mencegah kendala-kendala dalam pemangkas. Lalu berikutnya adalah manfaat penelitian, di mana terdapat uji penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yang mana ada satu kontribusi terhadap ilmu akuntansi dan manajemen keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai pengangkas pada industri perhotelan. Yang kedua adalah referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pengelolaan kas atau manajemen keuangan pada perhotelan. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi hotel seluruh Bogor, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan masukan yang berguna bagi manajemen hotel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas mereka. Nah, yang kedua, bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengolahan kas yang terjadi di hotel Sensus Bogor atau di sektor perhotelan secara umum. Lalu yang ketiga, bagi industri perhotelan secara umum, penelitian ini diharapkan dapat diadopsi oleh hotel-hotel lain untuk mengoptimalkan manajemen keuangan mereka, sehingga mendukung operasional hotel secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya adalah desain teori, di mana terdapat empat desain teori dalam penelitian ini. Yang pertama adalah akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, pencatatan, klasifikasian, pengetisarian, dan pelaporan transaksi ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Menurut American Accountants Association atau AAA mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat keputusan yang tepat dan rasional. Lalu yang kedua adalah kas. Kas secara umum merupakan aset paling likuid dalam suatu entitas individu yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nah, dan, membayar kewajiban ataupun mendanai aktivitas operasional. Kas mencakup uang menurut PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 2, kas meliputi uang tunai di tangan dan saldo rekening bank yang dapat digunakan untuk operasi perusahaan. Berikutnya adalah pengelolaan kas. Manajemen kas melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kas agar perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan efisien. Menurut Honda dalam bukunya pada tahun 2012, tujuan utama pengelolaan kas adalah untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Alat analisis yang digunakan untuk meliputi yang digunakan untuk yang digunakan adalah meliputi arus kas masuk atau kas inflows dan arus kas keluar atau kas outflows. Lalu berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas. Pengelolaan kas merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan termasuk industri perhotelan. Menurut Emerald pada tahun 2023, kas berperan sebagai elemen vital dalam menunjang keberlangsungan operasional perusahaan serta menentukan stabilitas keuangan organisasi. Sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan kas dapat diperlukan guna memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran kas dikendalikan dengan baik sehingga perusahaan dapat menghindari kecurangan serta kesalahan dalam pencatatan. Berikutnya adalah penelitian adalah berikut adalah empat penelitian utama yang relevan dalam penelitian pada penelitian ini. Lalu berikutnya adalah kerangka berpikir. Seperti yang kita tahu sebelumnya, sistem pengolahan kas di Hotel National Bogor dilakukan oleh tiga departemen, yaitu front office, food and beverage service, dan back office. Karena di front office meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, di mana penerimaan berasal dari pemesanan kamar, pengeluaran meeting, dan pembayaran service charge dari tamu, dan penjualan hal lainnya berupa penjualan cycle. Sementara untuk pengeluaran kasnya berasal dari refund untuk tamu yang membatalkan pesanan kamar atau pesanan ruang meeting. Lalu untuk
Nah, food and beverage service ke pengolahan kas yang mengikuti penerimaan kas yang berasal dari layanan makanan dan minuman restoran, baik layanan di restoran ataupun layanan melalui kamar. Lalu yang terakhir adalah back office, di mana pengolahan kas di back office hanya meliputi pengolahan kas untuk kegiatan operasional hotel. Nah, karena itulah kas back office menjadi salah satu aspek terpenting dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, sejak beroperasi pada bulan Maret 2023, Hotel Sheraton Bogor telah menghadapi tantangan dalam pengelolaan kas, terutama dengan adanya kejadian defisit kas atau minus pada kas back office yang telah terjadi sampai 4 kali. Tapi, eh, kas, eh, jika kas back office mengalami masalah, maka kegiatan operasional hotel akan terganggu. Walaupun ada kas back office sebagai alternatif, namun jumlah kas front office sangat terbatas. Ditambah juga kas front office digunakan untuk melakukan refund terhadap tamu yang membatalkan pesanan kamar, sehingga tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Terus umumnya kas back office mengalami minus karena adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Ketidakseimbangan ini terjadi karena pengeluaran kas yang lebih besar daripada penerimaan ataupun anggaran yang ada. Pengeluaran yang lebih besar bisa terjadi jika kondisi hotel ramai akan tamu sehingga kebutuhan belanja operasional menjadi meningkat. Hal ini juga belum termasuk dengan faktor-faktor lainnya seperti ketidakcocokan antara nominal kas yang dikeluarkan dengan transaksi yang ada, serta kesalahan pencatatan atau penginputan. Mungkin bisa kita sebut sebagai human error. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi akuntansi menjadi langkah penting, salah satunya dengan optimalisasi aplikasi software akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penginputan dana dan konsolidasi kas. Selain itu, penerapan pengelolaan internal yang lebih ketat termasuk pemisahan tugas antara penerimaan pengeluaran kas serta audit berkala dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam keuangan dan pencatatan kas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengelolaan kas yang diterapkan di Hotel Sheraton Bogor untuk memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan kas menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas di Hotel Sheraton Bogor dalam mendukung operasional hotel secara optimal. Mengidentifikasi langkah kendala-kendala yang dihadapi oleh hotel dalam mengelola kas dan menganalisis apa sih tindakan yang telah diambil hotel untuk mengatasi kendala tersebut. Lalu terakhir untuk merancang dan menyampaikan rancangan prosedur pemangkas yang sebaiknya diambil oleh pihak hotel untuk mengatasi atau mencegah hal-hal tersebut terjadi lagi. Nah, secara besar kerangka berpikirnya itu seperti ini. Berikut. Lalu berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Hotel Asiana Sentul Bogor, sebuah hotel yang berlokasi di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hotel ini dipilih menjadi objek penelitian karena memiliki sistem pengelolaan kas yang dianggap unik dan menarik untuk diteliti, baik dari segi pengelolaan kas, dari segi pengelolaan kas harian, atau keuangan harian, pencatatan transaksi, sehingga laporan kas sesuai untuk mendukung kegiatan operasional secara keseluruhan. Penelitian ini berlangsung selama bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Berikutnya adalah informan. Para informan dan peneliti ini terdiri dari masing-masing perwakilan departemen yang tergabung langsung dalam penelitian kas di aplikasi berikut. Para teman-teman yang berikut yaitu adalah pertama adalah accounting, kedua ada front office, lalu ada food and beverage product yang tanggung jawab melakukan sisi keuangan yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman, dan terakhir ada food and beverage service. Lalu berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Terdapat 3 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama adalah wawancara. Di mana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, peneliti peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan kas di Hotel Sheraton Bogor. Informan ini merupakan kepala atau departemen dari masing-masing departemen yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan kas. Lalu berikutnya adalah observasi lapangan. Nah, menurut Sugino pada tahun 2020, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung fenomena atau objek yang sedang diteliti dalam situasi yang nyata. Dalam observasi, peneliti tidak hanya sekedar mengamati apa terjadi, tapi juga berusaha untuk memahami dan menggali makna di balik peristiwa yang dialami. Peneliti dan penelitian ini akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional hotel yang berhubungan dengan pengelolaan kas seperti dari kesehatan transaksi harian, arus kas yang meliputi penerimaan pengeluaran kas, serta keamanan pengelolaan kas berupa CCTV atau kartu akses sebuah ruangan. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Dari penelitian ini, data data dikumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen terkait seperti laporan keuangan, catatan sikas, bonbon transaksi, serta kebijakan atau prosedur yang telah diterapkan dalam pengelolaan kas di hotel Sheraton Bogor. Lalu berikutnya adalah validitas dan reliabilitas data. Yang pertama adalah triangulasi sumber. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua adalah triangulasi metode, eh, di mana triangulasi metode menurut studi tahun 2020 adalah sebuah teknik untuk memverifikasi data dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam rincian. Nah, dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tiga metode, yaitu sebelumnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga adalah member checking. Member checking dilakukan untuk memverifikasi hasil wawancara dengan kelemahan dengan cara mengonfirmasi ulang informasi yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kelemahan. Lalu berikutnya adalah teknik pengolahan data. Yang pertama adalah reduksi data, yang merupakan tahap awal dalam pengolahan data di mana peneliti melakukan seleksi dan merangkum informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Nah, proses ini juga melibatkan penghapusan data yang tidak berkaitan atau tidak mendukung dengan tujuan utama penelitian. Yang kedua adalah penyajian data, yang mana adalah tahap di mana data yang telah diproses disusun dalam format yang lebih mudah dipahami seperti narasi, tabel, ataupun diagram. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan yang merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data di mana peneliti menganalisis pola dan hubungan antara berbagai aspek dalam pengolahan kas. Lalu berikutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa instrumen. Yang pertama adalah forum wawancara. Nah, berikut ini adalah diskusi pertanyaan untuk masing-masing perwakilan departemen yang akan diwawancara nanti. Ada untuk departemen accounting, front office, food and beverage product, dan food and beverage service. Lalu berikutnya adalah rasio efektivitas. Menurut Mahmudi pada tahun 2019, rasio efektivitas dapat diperoleh dengan mengukur perbandingan antara pendapatan yang dicapai dengan target atau anggaran capital aktivitas sebelumnya. Rumusnya itu adalah realisasi anggaran dibagi dengan anggaran di mana hasilnya akan dikali dengan 100%. Nah, untuk tabel di bawah ini adalah tabel kriteria penilaian efektivitas kinerja. Nah, misalnya jika presentasi kinerjanya di atas 80%, maka kinerja keuangan itu disebut bisa dibilang efektif. Namun jika di bawah 80% atau bahkan di bawah 60%, maka kinerja keuangan itu dinilai tidak efektif. Lalu berikutnya adalah rasio efisiensi. Menurut Mahmudi pada tahun 2019, rumus yang dipakai dalam menentukan rasio ini yaitu realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, lalu hasilnya dibagi dengan 100%. Lalu menurut Mahmudi juga pada tahun 2019, rasio efisiensi dapat dijabarkan melalui persentase perhitungannya dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, ketika nilai yang didapat di atas 100%, maka keefisiensinya termasuk dalam tidak efisien. Kedua, ketika didapat nilai 100% pas, maka efisiensinya termasuk dalam efisiensi berimbang. Tiga, ketika didapat nilai kurang dari 100%, maka efisiensinya termasuk dalam efisien. Efisien. Lalu berikutnya adalah prosedur pengolahan kas, di mana prosedur pengolahan kas nanti ini dibagi menjadi tiga tahap. Pertama adalah tahap penerimaan kas, yang terdiri dari identifikasi sumber penerimaan, kecelakaan penerimaan, setoran ke bank. Lalu prosedur kedua adalah pengeluaran kas, di mana terdiri dari otoritas pengeluaran, dokumentasi yang tepat, dan pengeluaran kecil. Lalu prosedur ketiga adalah dan terakhir adalah penilaian internal atau kas, yang terdiri dari pemisahan tugas, rekonsiliasi bank, dan penyimpanan kas yang aman. Sekian presentase proposal skripsi saya. Saya mohon maaf bila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.